risalah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan ibu-ibu, ustadz dan ustadzat yang dirahmati Allah, pertama mari kita semuanya panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan sampai kita tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kita, termasuk hadir di kajian pagi hari ini. Insya Allah niat kita, usaha kita datang ke sini akan membantu kita masuk surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya saya ini orang Panceng, jenengan. Cuma saya ini gagal di dalam pelajaran bahasa Jawa. Jadi dulu waktu di SD itu mesti jelek, kemudian langsung masuk pesantren nggak ada bahasa Jawanya. Ya sudah, wis pakai bahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ini punya budi saya putranya 10, produktif ya. Nah, apa yang menarik dari budi saya ini, sebelum meninggal, beliau sudah almarhumah sekarang ini, yaitu 5 bulan sebelum meninggal, budi saya ini tidak bisa melakukan aktivitas apapun kecuali dari atas ranjang. Semuanya prok di atas ranjang. Apa yang menarik dari ini, putranya yang 10 ini ada yang di luar kota, di luar pulau, dan ada yang satu rumah, satu orang. Itu secara bergantian bagaimana merawat ibunya. Ada putranya yang sudah bergelar profesor, ada putranya yang bergelar doktor, tetapi mereka itu rela dari luar kota, dari Jakarta, dari Surabaya, punya jadwal tertentu tiap minggunya. Ya, minggu ini putra satu orang dari Jakarta. Kalau pas putranya atau putrinya nggak bisa, itu pun digantikan dengan mantunya. Kalau nggak bisa, digantikan dengan cucunya. Jadi keluarga besar ini bagaimana merawat seorang nenek yang sudah renta itu, dan betul-betul luar biasa.
Lah, Bapak Ibu, pertanyaan apa yang dilakukan atau mengapa kondisi ini dialami oleh budi saya? Apakah budi saya itu orangnya kaya raya sehingga mesti banyak apa ini warisan? Tidak. Tetapi sebelum kita melangkah itu, pengen nggak Bapak Ibu ketika kita sudah tua renta nanti, putra putri kita itu merawat dengan sabarnya kita? Pengen? Dan tentu ini adalah keluarga yang soleh dan soleha. Lalu apa yang dialami Bude itu dan mengapa yang namanya seluruh keluarga putra putrinya begitu sayang sama ibu yang sudah tua renta ini, dan umurnya memang pada waktu itu 78 tahun meninggalnya. Satu, rata-rata putra putrinya mempunyai pendidikan agama yang baik. Nah, ini syaratnya. Jadi kalau kita pengen putra putri kita itu birrul walidaini kuat kepada kita, syaratnya adalah Bapak Ibu, yaitu didik mereka agama yang baik. Kenapa kok didik? Ya jelas bahwa di dalam ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tuanya harus baik. Itu kan ada di dalam ayat toh. Dan orang-orang yang mengetahui itu tentu mereka yang sudah belajar agama dengan baik. Mana bisa anak-anak yang gak pernah belajar agama belas, sudah SD-nya SD umum, gak pernah ngaji, lalu SMP juga SMP umum, sampai perguruan tinggi. Dari mana dia tak tahu ayat itu? Tentu mereka yang mengetahui agama ini, SD-nya atau MI-nya baik, terus kemudian apa itu pendidikan menengahnya juga di pesantren atau di beberapa sekolah Islam yang baik, dan perguruan tingginya juga baik. Tentu ini. Jadi tidak ada jaminan bahwa ketika anak-anak kita itu kaya, mereka lebih birrul walidaini. Tidak. Tetapi ada jaminan bahwa ketika putra putri kita mempunyai pendidikan agama yang benar, yang baik, mereka akan lebih mudah birrul walidaini. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, ini ada di antara kita ini yang menjadi wali murid. Ada Bapak Ibu wali santri di sini? Ada? Itu berarti untuk pertama ini minimal kita sudah usaha, betul? Moga-moga anak kita di pesantren-pesantren itu akan membuat mereka punya pendidikan, punya pengetahuan bahwa salah satu hal syarat untuk masuk surga adalah birrul walidaini. Itu yang pertama. Clear nih Bapak Ibu? Clear. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang membuat nenek ini yang almarhumah ini begitu dicintai oleh putra putrinya? Saya memperhatikan dari kecil saya itu bahwa nenek ini, bude saya itu punya riwayat merawat orang tuanya dulu dengan baik. Di mana bude itu merawat orang tuanya dengan baik, itu dicontoh oleh anak-anaknya dan anak-anaknya. Oh, kalau ibuku nanti tua, ya saya perlakukan seperti ibuku memperlakukan nenekku. Disinilah Bapak Ibu pentingnya contoh. Karena hal itu nggak perlu banyak ceramah. Nah, rungokno ya. Engko lek ibu wis tuwek sing ngrawat awakmu lho masuk surga.
nggak perlu diceramahkan, tetapi yang lebih kuat adalah dicontohkan. Ya kita sendiri ketika kita masih punya yang namanya orang tua, ya tolong Bapak Ibu, ayo kita rambut orang tua kita. Saya kebetulan masih ada satu ibu di Panjang, dan alhamdulillah di rumah saya di Sidoarjo itu bapak ibu mertua kami ambil untuk masuk rumah, karena memang saya tanya istri saya, nih wong tua ini gak ono sing rawat selama ini sama adik laki-laki, lah kamu kan anak perempuan, mau nggak ini? Istri saya ngomong, lah habisnya nggak ditempati dua itu, dua orang tua ini, yang satu umurnya 85, yang satu umurnya 75. Ya nggak apa-apa kalau saya, asal kamu, karena yang rambut kamu, ya toh, saya yang rambut ngangkati nggak masalah toh. Tapi setiap hari, oke, kita angkat. Ya sudah, satu kamar itu disiapkan dua bed, yang sebelah kanan ibu, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri apa itu bapak, begitu. Jadi kalau mandi gantian ya, begitu. Jadi dua orang ini gantian mandinya, yang rambut istri saya. Dan kemarin waktu Ramadan itu ibu sudah meninggal duluan. Alhamdulillah di kita ini, dan sekarang bapak ini ya kemana-mana harus pakai apa ini ya, kursi roda atau begini. Jadinya itu yang nomor dua. Kalau pengen anak-anak kita birrul walidaini, ya kita sendiri harus memberikan contoh, karena contoh suri tauladan, uswah itu lebih kuat daripada ceramah. Sekarang coba Bapak Ibu semuanya tolong tangannya digosokkan biar hangat. Oke, sudah. Setelah itu ditaruh pipinya biar hangat pipinya. Jangan takut bedanya hilang tuh. Gosok lagi, agak kencang. Kita taruh di mata kita biar yang ngantuk-ngantuk hilang. Terakhir Bapak Ibu yang kencang. Oke, kita taruh di dagu kita. Dagunya mana Bapak Ibu? Dagunya mana? Kok pindah dagunya? Nah, bener toh Bu, Pak. Jadi mulut saya ngomong taruh dagu, tetapi gerakan saya jidat, dan mayoritas Bapak Ibu ikut gerakan saya. Jadinya itu artinya contoh itu lebih nendang daripada omongan. Jadinya Bu, untuk mendidik anak kurangi cerewetnya. Kokean cerewet, anake sumpek, gak kerasan di rumah. Lebih enak di warung kopi, walaupun bayar sedikit. Di rumah gratis kopinya, tapi ada bonusnya. Enak, betul loh. Enak di warung kopi, bayar sedikit, wifi-nya gratis. Sempurna anak-anak sekarang. Dulu orang yang ke warung kopi itu identik mbah-mbah sing tuwek-tuwek itu ya. Sekarang pindah, mbah-mbah sing tuwek gak ning warung kopi, kalah saingan karo arek-arek nom. Clear Bapak Ibu ya. Jadinya contoh. Sama, kita pengen anak kita birrul walidaini kepada kita, maka yang kita perkuat adalah contoh kita. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal?
Ya kita sudah tahu semuanya lah. Jangan pernah untuk luput, putus dari selalu mendoakan kedua orang tua kita. Setiap habis sholat, setiap ingat, setiap melihat orang tua, ya Allah, wong tuaku butuh kiriman. Karena kadang-kadang amalan orang tua kita itu sudah putus. Lalu yang nggak bisa putus itu adalah salah satunya adalah doa anak-anaknya kita. Insya Allah kalau kita mendoakan, contoh maunya saya naik mobil bersama anak-anak, tapi kok inget ya sama Mbah Kapung, tolong aminin nak, tapi mau doakan. Itu luar biasa suasana begitu. Dan itu waktunya hanya sekitar 2 menit lah. Bahkan nggak ada Pak ya. Kalau 2 menit kepanjangan. Allahumma gfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. 20 detik. Tetapi mengajak anak itu sama saja mendidik. Oh, bapakku kui kalau ada inget wong tua nih doakan. Mereka juga akan melakukan seperti itu ketika mereka nanti ingat kedua orang tuanya. Dan itu memang harus pakai contoh. Jangan panjang-panjang. Panjangan bibi doanya. Yang penting kita memberikan contoh. Clear di Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa yang namanya kita mendidik pendidikan agama. Yang kedua contoh. Saya seringkali menunggui keluarga saya di rumah sakit, baik ketika bapak sakit almarhum, atau ketika ibu di sini sakit, atau ketika istri saya sakit, atau ketika saya sendiri sakit di rumah sakit. Saya memperhatikan, ini luar biasa, ada beberapa penunggu yang lain. Yang satu kamar kan bisa 3 pasien loh. Itu setiap kali datang sholat, itu anaknya yang nunggu orang tuanya mengingatkan. Masya Allah, Ma, sudah maghrib Ma, saya bantu untuk tayamum ya Ma. Mamanya yang tergolek lemas itu tetap diingatkan, lalu suruh tidur. Kemudian anak laki-lakinya ini menjadi imam. Oh, luar biasa. Dan saya yakin anak yang seperti itu melakukan, dia punya pendidikan agama yang bagus. Dia nunggu bukan hanya sekedar nunggu ngeramut kesehatan, tetapi juga memastikan orang tuanya ibadahnya tidak terganggu ketika sakit. Mama dengarkan aja ya, saya tak tilawah. Luar biasa. Mama ngamini ya, saya tak doa. Ini anak ini tentu punya pendidikan agama yang bagus. Bahkan mohon maaf, di saat nazar itu, nazar orang tua itu ada anak yang membimbing. Karena di saat nazar itu perjuangan terakhir toh. Apakah kita husnul khotimah atau suul khotimah? Ojo sampai wong tuane nazar, anake gak ngerti apa sing dilakoni. Cek gojek kae di bawah ranjang orang tuanya sudah sebentar lagi meninggal. Naudzubillah Bapak Ibu kalau kejadian pada diri kita.
Makanya anak-anak kita harus punya ilmu agama yang benar dan dia mengamalkan agama dengan benar. Anak-anak ngeramut orang tuanya, mandiin, tapi sayang, nggak pernah diingatkan tentang sholat. Sekarang saya tanya, orang tua yang sakit itu masih wajib sholat nggak? Wajib. Yang penting pikirannya masih waras, ya sudah. Mau terlintang hanya matanya saja, kemudian mantung-mantung, tetap wajib. Cuma begitu itu kalau nggak diingatkan, nggak dibantu, nggak dibimbing, kadang-kadang lepas. Wes dadak wong tuane dulu juga abangan, mikir sholat gak sholat, sing penting diurip gitu toh. Lah saya mohon mempunyai orang tua seperti itu juga harus diingatkan, bukan hanya sholat turun dan sholat pak, nggak bisa pak, ayo tayamum. Kalau udah nggak bisa apa-apa toh, habis itu saya tak baca, papa dengarkan sambil mikirkan ketika sholat, sudah. Dan itu kita lakukan. Kalau memang berat apa itu zuhur sama asar, ya dijama aja 2 rakaat untuk kondisi seperti itu. Clear nggih Bapak Ibu, supaya ini betul-betul membangun kesadaran kita. Itu. Lah, yang nomor 3 Bapak Ibu, apa yang membuat Bude saya itu dicintai? Yang nomor 3, beliau itu hati terhadap putra putrinya. Beliau gak banyak ngomong, oporne gak suka nyeneni. Wes. Kenapa itu? Karena sikap itu akan membangun kedekatan seorang ibu atau bapak kepada anaknya. Maka saya mohon Bapak Ibu, sayangi anak, jangan banyak mengeluh di depan anak. Mbok ngerti ya awakmu itu, ibumu itu ngene-ngene. Ya Allah, ngeluh kaya nggak ikhlas saya. Maka saya mohon tolong Bapak Ibu dekati anak, sayangi anak, tapi nggak boleh memanjakan anak. Apa bedanya menyayangi anak dan memanjakan anak? Kalau menyayangi anak itu bentuk perhatian kita kepada anak. Contoh, suatu hari kok anak saya baru datang dari camping, kelihatan capek. Ya sudah, kita sebagai seorang ibu langsung ambil buatkan minum, kasih minum. Itu namanya sayang sama anak. Tapi kalau memanjakan anak itu, setiap kali anak minum selalu, "Ma, minum." "Yo, kasih." "Ma, kopi." "Buatkan." Padahal itu anak itu bisa ngambil sendiri. Itu namanya memanjakan anak. Tetapi perhatian sama anak itu beda. Jadi kalau saya punya anak laki-laki saya ini punya kamar mandi anak. Lalu hari Sabtu libur, saya lihat kamar mandinya kok kotor. Kemudian saya bersihkan tanpa mengajak anak. Itu namanya saya menjadi babunya anak. Dan itu nggak boleh. Kenapa? Loh, ini anak gerang-gerang, kelas 4, kelas 6 SD. Seharusnya kan bisa sih membantu. Beda. Ayo Le, sini Le, libur toh? Iya. Deloken kamar mandimu.
bersih atau kotor? Dia jawab bersih. Batinku, masya Allah, ini resik. Lalu saya tanya lagi, saya nggak usah protes. Ada protes, ini resik lele, enggak, batin aja. Oke, bersih gini, bersih. Nilainya berapa? Kalau 1 itu kompotor, kalau 10 itu bersih, nilai kamar mandimu berapa sih? 7. Batinku, ini 7. Ya wes, 7 ya, 7. Sekarang saya tanya, kalau Abi pengen 9 di kapak nih, diresiin, ayo kita resiin. Jadi ketika saya sama anak bersama-sama ngeresiin, walaupun awal-awalnya anak saya hanya 25%, kemudian saya 75%, maka sebenarnya saya sedang mendidik anak saya. Dan itu dimulai dari TK. Kita punya anak, ada yang punya anak TK Bapak Ibu? Ada? Atau cucu TK lah ya. Wis bareng maine. Sampun Bu, ayo dirapekne karo ibu. Ibunya merapikan, anaknya merapikan. Ibunya 95%. Anaknya berapa Pak? 5%. Gak apa-apa. Tetapi setiap hari dalam 1 minggu 2 minggu, ibunya 95, anaknya 5%. Setelah 2 minggu ini kebiasaan, wis barek main, sampun Pak, ayo dirapek nih. Bapak 90%, anaknya berapa Pak? 10. Tapi lumayan toh. Sampai nanti setelah beberapa bulan, ibunya 25%, anaknya 75%. Jadi prosesnya begitu. Kita nggak ngomong ya Allah nah, buat di rumah neping pisah, ping pindo, ping telu. Nggak bisa. Proses itu setahap demi setahap. Akhirnya anak kalau sudah 3 bulan, 4 bulan, oh setiap kali habis bermain saya harus merapikan. Itu namanya tidak memanjakan, tetapi memberi tanggung jawab pada anak. Saitik, nggak boleh langsung brol. Iki kamar mandimu beres no. Lek wis bar ngomong nanti aku nilai. Itu namanya kita menginstruksi koyo majikan, bukan memberi contoh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo bangun bonding kedekatan kita dengan anak. Saya harus jujur di sini Bapak Ibu. Setiap bulan saya ini selalu dikirim beras oleh ibu saya. Dari sini beras Ponorogo selepan dewe. Jadi istri saya itu nggak pernah tahu harganya beras. Karena sebelum habis selalu ada kiriman beras. Pernah suatu hari saya ngomong, Bu, neng Surabaya berasnya langsung ngira loh. Piye lek ibu nggak usah ngirim. Ibu saya itu ngambek, nangis 1 minggu dan saya dikabruk dulur-dulurku. Ojo diukur duit, ojo diukur murah, ojo diukur praktis. Iki bentuk perhatian ibumu sama kamu. Kalau seperti mana mungkin kalau ibu saya sakit saya diam, mesti langsung sakit besok datang sampai sini.
toh Surabaya Ponorogo 2,5 jam. Sekarang kan begitu toh. Dulu 6 jam Bapak Ibu, sekarang hanya 2,5 jam sudah sampai Panjang. Saya memperhatikan kenapa kok saya tidak ini, kenapa kita ganti. Oh, wong tua itu tahu-tahu memperhatikan kita sampai pada batas tidak ada batasnya. Yang penting jangan kita tergantung, Bu, beras kuntek kirimen. Nah itu sing nakal. Itu namanya anak manja. Kalau sudah begitu tandanya enggak boleh. Nah, bonding atau kedekatan kita itu yang harus tetap kita jaga. Apalagi Bapak Ibu, anak-anak kita semakin remaja, itu rumit Bapak Ibu. Saya ini punya anak di Gontor 2. Tahun ini lulus Gontor, sekarang pengabdian 1 tahun. Jadi ustadz muda di sana. Saya khawatir Bapak Ibu, ketika dulu di KMI kelas 1 sampai kelas 6 mesti sholat jamaahnya di masjid, gitu kan Bapak Ibu? Mesti sholat jamaah karena memang aturan. Nah, saya kan khawatir ustadz ini tetap di masjid atau enggak? Nah, jawabannya enggak toh. Podo ae nendi-nendi. Kekhawatiran itu kan muncul di mana dulu disiplin ketat, tetapi disiplin ketat itu karena faktor lingkungan, bukan faktor kesadaran dirinya. Saya tahu itu karena saya dulu pernah ngajar di Gontor. Saya pengabdian itu sampai S1 di IPD dulu. Dan saya merasakan di KPI, di KMI itu betul-betul ini lah waktu Ustadz agak longgar. Lalu tak datangi, ada kekhawatiran Abi terhadap kamu jadi Ustadz baru ini. Apa Bi? Kebiasaan kamu sholat jamaahnya hilang nanti. Dan manajemen waktumu nggak bagus. Gimana? Ya memang beda Ustaz. Apa bedanya? Ustaz juga Abdullah, santri juga. Akhirnya Ustaz kan lebih khusyuk loh daripada santrinya. Terus anakku ngomong, maunya Abi gimana sih? Nyerah dia. Ya boleh nggak Abi minta tolong sama kamu nak? Apa Bi? Tolong tiap hari kirimkan 5 aktivitas positif yang kamu lakukan dan kirim pakai SMS, karena guru baru Gontor itu biasanya nggak boleh handphone Android, handphone yang jadul itu loh Pak. 5 aktivitas nggak kurang toh. Ya Allah 5 tok loh ya. Ya wis Bi. Lalu dia tanya, jam berapa saya harus ngirim SMS itu tentang 5 aktivitas? Ya kalau baiknya itu jam 8 malam. Jadinya kalau dari habis subuh jam 8 itu sudah banyak aktivitas positif. Kamu kirim aja lah lewat SMS. Oke, mulai kapan? Saya tanya, ya kapan kamu mulainya? Ya mulai hari ini aja lah. Oke, hari ini sepakat. Jam 8 malam tak enteni, tak deloi terus handphoneku. Kok gemono apa itu? Kiriman sampai jam 8.15. Gue ngirim. Ngadepi Ustadz ini rada berat ini. Betul Bapak Ibu? Betul, buanter itu. Akhirnya
Saya kan ada dua pilihan loh. Pilihan pertama, tak telepon le di 15 aktivitas positifmu, teguran toh. Lah pilihan yang kedua adalah, dan ini saya ambil, saya tulis 5 aktivitas positif yang saya lakukan hari itu, dan saya kirim SMS kepada anak saya. Menurut Bapak Ibu, lebih enak ditegur atau yang nomor 2 ini? Yang nomor 2. Le, ini 5 aktivitas positif Abi hari ini. Jeret. Sebelum 2 menit sudah dijawab, ya Allah Bi, lali, mohon maaf ya. Saya tak jawab, nggak apa-apa le, lali dimaafkan. 10 menit kemudian dia ngirim. Besoknya tak tunggu jam 8 malam lagi. Apakah ngirim? Lo lek ngirim barokah. Gak ngirim neh. Ya wis, le 5 aktivitas positif Abi hari ini. Jawaban, ya Allah Bi, kok lupa lagi ya? Mohon maaf. Saya jawab, lupa dimaafkan. Dan itu terjadi hampir 1 minggu. Nah setelah 1 minggu dia mulai otomatis. Wis toh? Artinya adalah untuk membangun bonding dengan anak kita, kita perlu sabar Bapak Ibu. Sing bermasalah itu kita pengen nih anak kita ndang apik, ndang soleh, bahwa semuanya perlu proses, bahwa semuanya perlu tahapan, dan disitulah sebenarnya seorang ibu yang lebih sabar menghadapi anaknya, maka sebenarnya anaknya juga lebih memahami, lebih gemati kepada ibunya. Contoh, anak kita minta sesuatu, sesuatu itu nggak layak kita beri. Ma, handphone ma. Kita jawab, si kelas loro urung wayahe handphone. Ma, handphone konco-koncoku lho, kabeh duwe handphone. Si kelas loro gitu toh. Ma, ibu-ibu koncoku lho sayang sama anaknya, mama tok sih gak sayang sama aku. Nah, tekanannya sudah mulai kenceng toh, apalagi dibanding-banding nih. Padahal jenengnya jo dibanding ke. Loh, pada titik itu kadang-kadang ibunya lepas kontrol, emosi. Lagi teman, tas loro. Lah cuma besoknya dia nembung neng bojone, Pak, anakmu perlu handphone. Akhirnya ibu ini bentak anaknya kemarin, nyeneni, tapi akhirnya gak tega. Itu namanya ibu yang gak sabar. Kadang-kadang tekanan anak itu kuat. Koncoku lho mah, ibu sayang sama anaknya. Mama tak sih jelas kamu sayang sama anak. Gimana aku mau sayang sama mama kalau mama nggak sayang? Sudah mulai begitu toh. Akhirnya kita kemerungsuk itu kok nih. Pada seorang ibu yang baik sekali tidak ya? Tidak.
sekali biaya. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak kita perlu mendapatkan dua pengalaman. Pengalaman diterima dan pengalaman ditolak. Ojo peh anak tunggal terlalu sering. Lalu wong tuane gak tegonan lek gak nukokne anak. Lho aku kerja nggih anak, nyapa gak tak tukokne. Itu merusak anak. Ibu enggak sekali enggak, bapak sekali enggak. Mbah Putri nih penyakit Mbah Putri itu gak tega toh? Betul Bu? Tolong mbah-mbah di sini, Mbah Kakak, Mbah Putri, setiap kali memberikan cucunya setahun tekok wong tuane. Dosa mbah-mbah. Kenapa? Karena tanggung jawab pendidik kepada orang tuanya. Tanya dulu, iki anakmu tak tukone handphone, setuju gak? Dereng mbah, dereng kasih kelas kali. Ya wis gak tak tukone. Ngono gak usah dianu, mosok gak pesane, gak duwe to. Nah, ini mbah sing dosa. Pernah gak mbah lakoni ngono? Banter. Jadi mbah juga harus ngerti bahwa kadang-kadang anak cucu itu dituruti, kadang-kadang anak cucu itu nggak dituruti. Jangan takut dibenci anak. Saya memperhatikan beberapa orang tua yang selalu menyayangi anaknya, memberi yang dia minta. Kadang-kadang justru anaknya nggak ngerti. Ada seorang bapak ibu datang ke kantor saya, Ustaz, anakku 15 tahun, lanang Ustaz, berat badannya 120, lemu atau kuru? Lemu. Sini nggak ada yang 120, lek 80 udah. Lah, 2 bulan terakhir anak lanang ini nggak mau sekolah Ustaz karena dibully konco-koncone lemu. Kerjaannya di rumah main game. Dan beberapa bulan yang lalu saya bawa ke dokter, banyak beberapa penyakit yang sudah hadir pada anak saya. Lah, kejadiannya gini Ustaz, beberapa hari yang lalu anak lanangku njaluk digaekne mie instan. Padahal dokter sudah wanti-wanti kepada kami untuk jangan kasih makanan-makanan sampah, contohnya mie instan. Akhirnya tak tolak, mama nggak bisa, katanya dokter itu. Ketika dia nolak, ditolak, marah besar, dan semua di rumah itu dipecahi kaca-kaca itu. Wong tuane kalah gede, menentok nangis buku. Nah, datang pada gimana? Lalu saya tanya, anak bapak ibu berapa sih? 3 Ustaz. Yang pertama putri, yang kedua putri, yang ketiga ya ini Ustaz, lanang dewi. Saya tanya, dibandingkan bapak ibu, kakaknya yang putri dan adiknya yang laki-laki ini, mana yang bapak ibu paling sayang? Yang terakhir. Yang terakhir, apakah dia paling sayang sama ibu? Enggak Ustaz. Jadi anak-anak yang terlalu dimanja justru gak punya rasa gemati sama orang tuanya. Ojo mikire anakmu sing tak jaluk iki engko ben gemati, justru kebalikan. Maka anak-anak itu diberi kalau memang alasannya ada alasan yang logis, ditolak nikah. Loh, anak-anak saya nggak ada yang ngalimat pokoknya gak ditukoknya
Enggak ono. Mesti dia tanya, Bi, duit enggak Bi? Begitu. Saya punya, dia boleh tuku batik Bi. Oh, nak batik. Dia apa batik itu? Kemarin itu diundang resepsi. Koncoku batikan kabeh. Aku dik seragam pesantren Bi. Ya wis, butuh ini berarti arek ustaz baru ini. Kan begitu toh. Enggak ada kalimat Bi, aku pokoknya loh pokoknya. Enggak ada kalimat pokok. Kenapa? Karena sejak kecil sekali tidak ya tidak, sekali ya ya. Iya, biar jelas. Enggak ada tekanan-tekanan itu. Kenapa? Ya karena kita mikirnya terlalu disayang, tetapi justru kedekatan orang tua kepada anaknya, anak kita kepada kita justru jauh. Oke, saya harus tanya kepada MC-nya lagi. Ini perlu ada forum tanya jawab nggak Ustaz? Sakit ya, berarti kalau ada forum tanya jawab sampai di sini kita mungkin ada sharing. Monggo yang mau nanya, mic-nya bisa dibantu Ustaz. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, materinya hari ini bagaimana mengasuh anak memang. Oke, siapa Bu yang sharing, monggo tanya, diskusi. Ada Bu? Sambil saya tak minum sedikit. Bismillah. Monggo Pak. Ini dari Pak dari Thailand ini. Tadi saya kenalan. Waalaikumsalam. Putra-putra kula, putu-putu kula, pelajare tak mondok teng pondok. Tapi betul-betul jawab. Jawab ngeten cerita putu kula. Pegelah kula niku. Kenapa pegelah? Pondok iki gen kowe besok nang swarga atau orang-orang ngoten. Awak kula niku. Baru itu buat berkah, ya itu rekan pondok ngaji ya, kalau tenaga coba kita jawab apa? Karena tadi itu punya karapmu, terus kapan aku gede ngoten jawab itu, ya ngono tahu umur pakmu umurmu kalau ngoten, ya ngoten juga aku tinggalan pulau. Ya, biar ngono aja, kau jangan aturan pondok tenang aku ini ngomong itu kesak nih aku, orang ada ini, kapan pondok? Oke, ini ya memang anak mondok membuat anak mau mondok itu cukup berat. Ya, saya ini anak 5 Bapak Ibu, lanang kabeh. Lah, yang 3 di pondok, yang 2 sekarang kuliah di Unida, yang 1 di Mukodasa. Makanya hari ini saya diundang di Arisal itu seumpenen pol. Nyampo kok yo pas waktu kunjungan anakku neng Mukodasa. Sip toh. Jadinya pas itu. Padahal saya diundang 1 bulan yang lalu di sini, 2 minggu yang lalu ada informasi dari Mukodasa kunjungan santri hari ini. Pas antara jam 9 sampai jam 12. Allah yang ngatur itu ya. Berarti habis ini langsung ke Mukodasa, 6 bulan gak ketemu anak. Lah, ya tentu Bapak Ibu betul-betul kita harus punya mimpi yang kuat, punya keinginan yang kuat supaya anak kita itu mondok.
dongane kudu banter. Wis. Setelah itu ya tentu mulai dikondisikan sejak kecil. Kadang-kadang wong tuane sing dipondok ae itu anake gak gelem mondok. Tetapi justru wong tua yang gak pernah mondok kok anake mondok, api-api. Saya ini punya temen dulu kerja di Al-Hikmah Surabaya. Itu dia itu mengidolakan Ustaz. Aku pokoknya anak-anakku tak masuk di pondok, dungakno ya Ustaz. Setiap ketemu sama saya begitu. Ya Bu, aku ngomong begitu. Loh bener anaknya 3 itu digontor semuanya dan jadi Ustaz yang baik-baik melebihi anak saya. Padahal wong tuane belas nggak ngerti pondok dan setiap kali ada masalah anaknya telepon Ustaz, kalau anakku masalahnya begini gimana caranya? Selalu konsultasi, selalu ingin tahu. Dan anaknya 3 lulusan gontor semuanya. Luar biasa saya bilang. Kok ibu ini malah anaknya merugi anakku? Ya. Jadinya tidak ada jaminan anaknya Ustadz nanti akan keluarnya juga ya seperti saya ini. Ada anak saya itu yang tanya, aku itu kok nggak seperti Abi sih? Ini apa Mas? Aku itu diketawai oleh salah seorang Ustadz temennya Abi. Aku kan nilaiku kan mesti O atau P. Loh kok awakmu gak podo Abi mulai? Ngono Ustaz. Loh kenapa Ustaz? Loh abimu itu selalu B dari kelas 1 sampai kelas 6. Aku di mono ya rada tersinggung. Ya saya jawab sesuai jawabannya Ustaz Hasan. Ngene boleh. Jane awakmu itu kelas B saja. Cuma kursinya B gak cukup. Ya akhirnya turun menjadi C. Nah kelas C itu gak cukup nih. Nah pas mungkin O. Begitu. Oh Abi ini. Abi ini punya temen satu periode namanya Ustadz Bahtiar Nasir. Kamu tahu toh? Itu satu periode. Beliau itu nggak pinter-pinter amat seperti Abi yang B terus, tapi terus lebih sukses atau dari Abi. Apa yang membuat? Bukan pinter sing penting kerja keras. Jadi kalau sampai OP, apa-apa, istiqomah aja kerja keras. Urusan sukses itu Allah akan menentukan sesuai kerja keras. Jadinya tuh bapak yang penting punya keinginan aja. Ya Allah, moga-moga kalau anakku nggak mau ke pesantren, dia cucuku. Lek cucuku kan, iyo buyutku sampai udak-udakku. Gitu. Karena saya yakin bapak ibu kita pengen apa yang dilakukan Nabi Yuna Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu pengen anak keturunannya itu menjadi orang-orang soleh. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz dzalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Fa'atammahun, dan Nabi Ibrahim sukses dalam ujian. Lalu Allah masih bonus. Qala ini ja'il kalin nasi mama. Wahai Ibrahim, aku jadikan kamu itu imam manusia. Nabi Ibrahim bertanya, lalu bagaimana anak keturunanku? Apakah engkau jadikan itu? Jawabannya, qala la yanalu 'ahdiz dzalimin. Wahai Ibrahim, anak keturunanmu tidak akan pernah menjadi pemimpin, apalagi yang berbuat boleh. Tapi yang soleh
menjadi pemimpin. Maka doanya Robbi habli minas sholihin. Jadi doa Ibrahim itu tembus. Kan saya yakin sementara ini saya menjadi soleh itu bukan karena saya, mungkin karena orang tua saya, mungkin karena nenek kakek saya, mungkin karena buyut-buyut saya yang soleh yang mendoakan sampai tembus ke kita. Sama Bapak Ibu, ayo kita lakukan. Jangan pernah ya anakku gak ono ning pondok, putuku ya abot kita tetap berdoa, ya Allah, insya Allah dari garis keturunan soleh semuanya, dan justru nanti akan memberikan pesantren. Amin. Luar biasa. Gitu Pak G, wis tungone terus mawon Pak. Insya Allah saya optimis. Apalagi Bapak istiqomah hadir di pengajian Ahad pagi begini ya. Insya Allah. Ngaten Pak. Matur suwun. Ada lagi? Oke, ini yang terima kasih. Sampai ini aja gimana? Oh sampai Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, saya punya anak dua, dan yang satu sudah 3 di pondok saya. Dan yang terakhir ini sudah 3 tahun diajak berinteraksi bicara itu sangat sulit. Jadi dia lebih asik bermain. Mungkin yang salah dari orang tua, maksud saya apa yang salah dari saya dan apa yang saya harus lakukan untuk agar anak saya itu lebih bisa diajak berinteraksi dan bisa diajak untuk bicara. Padahal dia lebih asik bermain sendiri. Umurnya pinten Pak? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, Bapak bertanya begini, ini untung karena anak Bapak masih usia 3 tahun. Saya mendapati banyak anak yang sulit berkomunikasi dengan temennya, apalagi dengan orang tuanya, gara-gara sejak dini anak ini megang handphone. Dia tidak tertarik berhubungan dengan orang, dia itu akhirnya menjadi anak autis. Walaupun aslinya tidak autis. Anak autis itu anak lebih menyenangi kesendirian, tidak mau berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Loh Bapak untung tanya begini waktu anaknya usia 3 tahun. Ada anak kalau sudah 12 tahun handphonenya diambil itu bisa ngejer Pak, bisa kolek Pak. Berarti caranya apa? Menguranginya sedikit demi sedikit. Tapi butuh bertahun-tahun untuk menurunkan anak 12 tahun yang sudah kecanduan Pak, anak sehat solusinya game atau handphone. Maaf, sebenarnya tidak pegang handphone sama sekali, tapi bermain sendiri lebih asik untuk apa namanya hiperaktif, sangat hiperaktif Pak. Tadi nge-game-nya apa Pak? Tidak pernah pegang HP sama sekali. Kalau game tadi? Tidak, bermain sendiri seperti apa namanya hiperaktif Pak, loncat-loncat. Oke, berarti karena tadi dari omongan Bapak ngomong anak saya seneng game gitu ya? Bermain sendiri bukan? Oh, kalau bermain. Nah, kalau begitu Pak, tolong saran saya diperiksakan anak ini. Sudah saya, semua cara sudah saya lakukan Pak. Ininya apa Pak? Indikasinya, diagnosanya apa? Setelah diperiksakan ke siapa? Katanya butuh proses dan harus menunggu dan apa namanya orang tua harus sering berinteraksi dengan anak. Oke, diperiksakan ke siapa Pak? Ke ahli anak dan ke Pak Kiai juga, guru sahabat dulu. Coba kalau boleh Pak, ada nggak yang namanya tisu ponorogi dari psikolog Pak? Sudah juga Pak. Terus diagnosanya apa dari psikolog ini?
Ya dari bangun tidur harus diajak ngobrol, harus diajak berinteraksi begitu. Tapi dari katanya psikolognya harus sabar dan untuk menunggu. Ya, berarti kalau begitu Bapak lanjutkan aja Pak proses yang namanya berusaha untuk berinteraksi. Mungkin atau doa atau ini sebenarnya sama lah Pak. Kita ya kalau doa untuk anak kita kan ya Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura auladina. Itu juga bisa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu juga kan. Tetapi niatkan untuk perbaikan anak ini. Lah, saya mohon Pak, sebelum tidur, gitu, itu Bapak ajak ngobrol sedikit, selalu dengan suasana tenang, walaupun dia mulai kriik-kriik, dan tolong bacakan dari surat Al-Ikhlas sampai mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, dan usapkan ke yang namanya wajahnya. Bisa itu Bapak lakukan. Terima kasih. Jadinya itu mungkin usaha-usaha religiusnya itu. Tapi saya mohon Bapak harus sabar. Harus sabar. Karena kecerdasan anak autis sekarang itu lebih tinggi daripada dulu. Karena faktor makanannya macam-macam. Betul Bapak Ibu? Sekarang loh, anak usia kelas 2 SD itu sudah datang bulan Bu. Piye? Iya kan? Jadi kalau dulu itu ya kelas 5, kelas 6 SD putri. Loh saya kira umur kelas 4 SD sudah datang bulan. Lalu terakhir saya kelas 2 sudah datang bulan. Padahal secara pemahaman juga belum jejak. Ya toh, tetapi kok sudah balik secara syariat. Itu beratnya kita didik anak-anak kita sekarang ini. Beratnya kita didik anak-anak kita sendiri. Apalagi belum lagi penyakit-penyakit. Makanya saya kemarin itu kedatangan anak pertama saya kaget Bu. Lemu, gak sehat nih sampean ini. Abi umur saya ketelu cek apa itu? Cek kurung ini. Oh sampai umur 22 kok sudah apa itu? Gemuk perutnya sudah apa ini? Iya, ya Ustaz kerjanya makan terus, ke dapur bumbunya sempurna, apalagi disayang sama dapurnya. Ya Ustaz ini kalau ada telur goreng, Insya Allah kerjanya akhirnya apa itu? Makan ya lemu. Itu seperti itu. Jadinya Bapak Ibu, ada satu hal yang sekarang saya lupa ini untuk menjelaskan pada Ibu. Banyak anak di usia 20 tahun sudah kena penyakit. Kalau zaman dulu penyakit itu baru datangnya 40 tahun. Kolesterol, asam urat, hipertensi. Berarti Bapak Ibu, kita ini mewariskan tubuh pada anak kita hanya sehatnya usia 20 tahun. Sementara orang tua dulu kita mewariskan tubuh sampai umur 50 jadi sehat. Loh ini 20 tahun mulai koyok wong 50. Kenapa? Karena dari kecil kita tidak pernah memperhatikan yang namanya makanan. Sing penting anaknya gak nangis, gak rewel, kita
kita gak sumpek, ya tak tukok nih. Sering gak terjadi ini? Dan sekarang kejadiannya anak kegemukan, lemu, 20 tahun kena hipertensi, 20 tahun asam urat, 20 tahun diabetes, naudzubillah. Maka inilah pentingnya Bapak Ibu, kapan kita memberi dan kapan kita itu menolak. Makanya anak-anak saya di pesantren itu, insya Allah sangunya nggak pernah berlebih, cukup pas mentok. Ya. Supaya apa? Dia supaya merasakan rodok susah. Ben koyo bapak dulu susah. Mana disuplai, saya buka lemari anak, ada 4 soft. 1, 2, 3, 4. Soft yang pertama kitab, soft yang kedua itu adalah baju, yang keempat, kelima makanan. Itu dan orang tuanya terus ngirim terus makanan. Enggak lah Bu, secukupnya aja kita kirim. Walaupun kita sekarang mengunjungi anak kita enggak sebebas dulu toh, tapi minimal jangan banyak-banyak. Ingat, tidak selalu anak yang terlalu dimanja itu lebih gemati sama orang tuanya. Justru kebalikan, anak-anak yang terlalu dimanja justru nggak perhatian sama orang tuanya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Saya nggak tahu sampai jam berapa ini, lupa nggak saya tanya. Tapi yang jelas dari hari ini kita pelajari, pengen anak kita soleh, birrul walidaini. Yang pertama, didik dengan pendidikan agama yang baik. Yang kedua, kasih contoh kepada anak-anak kita. Terus yang ketiga, tolong bangun kedekatan kita dengan anak, hindari bentakan, hindari pukulan, tapi jangan terlalu dimanja. Maka insya Allah anak-anak kita nanti akan selalu birrul walidaini dan gemati kepada kedua orang tuanya. Saya kira itu Ustaz, terima kasih. Monggo kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya dikaruniai oleh Allah putra putri, anak cucu yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighar wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdi li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdi li ahsani akhlaqi auladina la yahdi li ahsaniha illa anta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi